Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ade di sini. Di video kali ini saya akan ngebahas bagaimana caranya mengganti baju di pas foto. Jadi barangkali ada dari kalian yang butuh pas foto dengan menggunakan jas tapi nggak punya jas dan mungkin males untuk ke fotokopi atau ke studio foto. Nah, kalian mungkin bisa gunakan atau praktekkan cara ini. Oke, langsung aja kita mulai ke caranya. Pertama-tama kita buka dulu foto yang ingin kita ganti bajunya dan foto jasnya ya. Jadi ada dua foto yang harus kita buka atau kita tampilkan di halaman Photoshop. Tapi buat yang belum tahu bagaimana cara membuka foto di Photoshop, kalian bisa tengok di video aku yang belajar dasar Photoshop. Nah, oke. Untuk mengganti baju, yang harus kalian perhatikan pertama kali adalah arah dari foto atau posisi foto lebih tepatnya. Karena di sini akan sangat berpengaruh ketika foto itu memiliki arah yang sama atau posisi foto yang sama. Jadi misalkan seperti ini. Di contoh foto kali ini saya menggunakan foto dengan orang yang posisinya menyamping seperti ini. Ya kan? Maka posisi baju yang ingin kita ganti juga harus miring seperti ini. Nah, tapi kalau kalian foto dengan versi menghadap ke depan lurus ya, maka kalian juga harus mencari jas atau pakaian yang lurus juga. Jadi kan ada pas foto tuh yang seperti ini contohnya. Nah, yang lurus seperti ini. Jadi kalau kalian pas fotonya posisinya seperti ini lurus, maka kalian juga harus mencari jas di Google ya dengan posisi yang lurus juga. Oke, itu yang harus kalian perhatikan pertama kali. Nah, kalau miring seperti ini arahnya berbeda, itu nggak masalah. Yang penting posisinya sama-sama miring seperti ini. Nanti kalau masalah arah bisa kita balikkan. Yang kita balikkan itu adalah posisi yang seharusnya tidak seperti itu. Oke. Nah, langsung aja kita balikkan posisi orang yang mengikut arah jasnya ini ya. Jadi di sini yang ini yang akan kita ganti posisinya. Untuk mengganti posisi arah foto, kalian bisa menekan CTRL-T dari keyboard. Oh, maaf, sebelumnya kalian perlu menekan CTRL-J dari keyboard. Nah, layer akan bertambah, perhatikan di bagian sini, layer akan bertambah seperti ini. Setelah itu kalian baru bisa mengubah arah fotonya dengan cara menekan CTRL-T. Nah, lalu tarik saja di titik yang ada di sini. Nah, kalau kita arahkan ke sini, kursor berubah menjadi tanda panah seperti ini. Kita tarik seperti ini. Yang sebelah sini kita tarik ke sebelah sini. Oke. Nah, sudah jadi. Posisi foto arahnya sudah berubah. Lalu tekan enter dari keyboard. Selanjutnya, kita perlu menseleksi area yang ingin kita bawa ke foto ini. Jadi karena di sini kita hanya akan mengambil objek kepalanya saja, maka kita harus menseleksi objek kepalanya itu. Bebas kalian ingin menggunakan selection tool yang mana, bisa menggunakan pen tool, bisa menggunakan ini marquee tool nggak bisa ya. Kalian bisa menggunakan lasso tool, ada 3 pilihannya. Baru kalian juga bisa menggunakan ini quick selection tool atau magic wand tool. Kali ini aku akan gunain yang quick selection tool. Nah, kalau udah berubah ya tanda
kursornya berubah jadi bulat dan ada tanda tambahnya seperti ini, maka kita sudah bisa menseleksi area yang ingin kita ambil. Nah, seperti ini. Oke, pastikan semuanya tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang kelebihan atau area yang kita tidak inginkan tidak perlu kita ikutkan dalam penyeleksian. Nah, mungkin di sini agak sedikit kelebihan ya. Perhatikan di bagian sini, ini seharusnya tidak diikutkan, maka kita bisa mengurangi seleksinya dengan menekan ALT. Atau kalian kalau pengen tahu bagaimana pembahasan tentang selection tool kayak gini, kalian bisa nonton di video aku yang lainnya. Aku udah bahas ya. Nah, kurang lebih area yang ingin kita ambil sudah terseleksi semua. Langkah selanjutnya adalah kita perlu memilih select di bagian ini, lalu pilih modify. Nah, setelah modify, pilih feather yang ini. Muncul kotak dialog seperti ini, kita buat feather radiusnya menjadi 4. Nah, secara otomatis mungkin kalau kita perhatikan area seleksi yang tadinya agak berlebihan akan menjadi lebih ke dalam. Oke. Lalu kita pindahkan foto ini dengan cara mengaktifkan tool yang ini, move tool, lalu kita tarik dengan menekan CTRL dan ALT bersamaan, lalu tarik fotonya. Nah, seperti ini. Foto sudah berpindah ya kan. Selanjutnya yang perlu kita atur lagi di sini adalah posisinya. Di sini kan di foto yang pertama posisi kepala orangnya itu tegak ya, sementara yang ini lebih sedikit menunduk. Jadi kita bisa mengatur posisinya lagi dengan cara tadi seperti yang tadi ya, menekan CTRL-T dari keyboard. Nah, lalu kita letakkan fotonya seperti ini. Lalu kita arahkan fotonya seperti ini, kurang lebih. Perhatikan di bagian dagu, kira-kira sudah hampir sama, sudah sama letaknya atau belum. Kalau kurang ke bawah, kita bisa turunkan ke bawah sedikit ya. Lalu mungkin ukuran kepalanya agak lebih besar ini ya daripada foto yang di sini. Maka untuk menyesuaikannya, kalian bisa menarik foto ini di bagian sini sambil menekan shift dari keyboard. Nah, tekan shiftnya, lalu kalian kecilkan sesuaikan dengan ukuran foto yang asli atau kepala dari yang punya badan ini. Nah, setelah kira-kira dirasa cukup, kalian bisa tekan enter. Lalu kalian letakkan fotonya di bagian yang ini. Oke. Mungkin masih sedikit kurang rapi ya. Maka kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Kita ke bagian sini, ke bagian layer. Perhatikan bagian layer, lalu lihat di bagian opacity ini. Kita bisa kurangi opacity-nya. Nah, perhatikan di sini foto yang tadi atau objek kepala tadi agak berkurang ya warnanya atau tampilannya sedikit kurang jelas di sini. Nah, nggak apa-apa, memang itu tujuannya. Jadi agar kita bisa menyesuaikan letak kepalanya, bisa kita samakan dengan posisi orang yang asli. Nah, kalau kita pas-pasan atau kita buat letaknya pas dengan foto yang asli, maka bagian leher di sini agak kurang tepat ya, karena dia jadi kelihatan gitu kalau kita perjelas lagi. Fotonya agak kurang nyata menempelnya. Maka kita tidak perlu menyesuaikan sekali ukuran kepalanya. Yang perlu kita sesuaikan di sini adalah di bagian lehernya. Jadi
kita klikkan dulu di sini, lalu nah seperti ini. Kita kembali lagi ke opacity, lihat di sini. Nah kira-kira seperti ini, lalu kita tekan Ctrl T dari keyboard sambil tekan shift, sambil tarik ke ukuran fotonya. Oke, dipaskan aja ya. Kalau untuk mengedit seperti ini, kalian hanya perlu menyesuaikan dengan apa yang kalian lihat. Jadi nggak perlu sama dengan saya. Jadi mungkin foto kalian udah pas, ya udah nggak usah diatur-atur lagi. Tapi kalau mungkin di foto ini agak kurang pas, makanya perlu saya atur lagi. Oke. Menurut saya ini foto udah pas ya posisinya ya. Jadi saya tekan enter, lalu saya kembalikan opacity-nya menjadi 100. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini masih ada bagian yang menutupi foto asli. Jadi layer manipulasi ini atau objek manipulasi ini masih menutupi objek foto aslinya. Maka untuk menghilangkan atau menghapus area objek manipulasi ini, oke, aku ganti dulu ya namanya ya, objek manipulasi. Jadi kita buat manipulasi biar kalian juga nggak kebingungan intinya. Jadi objek manipulasi ini atau layer manipulasi ini, jika kita ingin hapus bagian yang tidak seharusnya ada, maka kita bisa klik, kita perhatikan di bagian layer ya, kita kembali ke bagian layer, lalu pilih add layer mask atau tanda yang seperti ini, ada persegi panjang, ada bulatan di dalamnya. Nah setelah kita klik, maka akan muncul layer seperti ini, layer mask seperti ini. Oke, untuk menghapusnya kita perlu mengaktifkan tool brush tool, lalu kita ubah warna yang ini kan sudah menjadi hitam putih ya, foreground dan backgroundnya. Foregroundnya kita ganti menjadi yang hitam. Kita bisa klik switch foreground and background color di bagian ini ya. Atau kalian juga bisa pilih sini dan pilih yang warna hitam, nggak masalah. Oke. Selanjutnya kita perkecil lagi opacity-nya sampai fotonya menjadi lebih jelas. Lalu di sini kelihatan ya bagian objek manipulasi yang melewati foto aslinya. Maka kita perlu mengaktifkan brush tool, kecilkan brush toolnya. Mungkin ada yang belum tahu, mengecilkan brush tool kalian perlu menekan tutup siku dari buka siku dari keyboardnya. Untuk mengecilkannya, buka siku dari keyboard, atau kalian bisa juga klik kanan lalu pilih size-nya seperti ini. Oke. Jika dirasa sudah pas, klik di daerah yang ingin kalian hapus. Nah, seperti ini. Nah, menghilang ya kan. Jadi dia hanya tinggal menyisakan area atau objek yang aslinya aja. Nah, kalian bisa rapikan areanya. Ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi bagian manipulasi yang menutupi baju dari gambar asli, objek asli. Jika sudah, kita kembalikan lagi opacity-nya menjadi 100. Nah, seperti ini. Baru kalau ada sisa-sisa area yang kurang rapi atau background dari foto awal ini ada yang mengikut, kita bisa rapikan lagi ya, seperti ini. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya.
sebelumnya, agar nantinya jika dicetak foto bisa ikut dan tidak hanya gambar yang manipulasinya saja. Misal di sini kan kalau kita pindahkan fotonya, maka yang berpindah hanya bagian objeknya aja, objek manipulasinya aja. Karena di sini objek dan manipulasi itu belum bersatu layernya. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menekan CTRL-E dari keyboard. Nah, seperti ini. Lalu kalau misal kalian pengen mencetak, ingin mencetaknya, kalau kita pindahkan kan dia masih kecil ya. Masih kecil. Nah, masih kecil seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengcroppingnya. Oke. Cropping fotonya sesuaikan dengan ukuran yang kalian perlukan. Misal kalian butuh ukurannya 3x4, ya udah kalian buat ukurannya menjadi 3x4 seperti ini. Nah, selesai. Baru kalau mau dicetak ya udah tinggal dicetak, udah bisa. Ukurannya sudah sesuai menjadi ukuran 3x4. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.